Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Bismairi, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang dasar-dasar hadis, yaitu berdasarkan buku karya Profesor Dr. Hajjah Marhumah yang berjudul Reaktualisasi Ulumul Hadis. Adapun pembahasan-pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu meliputi definisi hadis baik secara bahasa maupun secara istilah, kemudian bentuk-bentuk hadis, kemudian ada unsur-unsur hadis, dan selanjutnya hadis berdasarkan kualitas maupun kuantitas, selanjutnya tentang dasar-dasar penerimaan hadis, dan yang terakhir yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang definisi hadis secara bahasa. Adapun secara etimologi, kata hadis memiliki arti sebagai al-jadid, yaitu yang berarti yang baru. Al-jadid merupakan lawan kata dari al-qadim, yang berarti yang terdahulu atau yang lama. Yang dimana al-qadim di sini maksudnya adalah Al-Quran sebagai sumber hukum pertama. Maka dari itu hadis juga dapat diartikan sebagai al-jadid karena hadis merupakan sumber hukum yang kedua, sumber hukum yang terbaru setelah Al-Quran. Maka dari itu hadis dimaknai sebagai al-jadid atau yang baru. Adapun selain al-jadid, hadis juga dimaknai sebagai al-khobar, yang berarti kabar atau berita, yang dimana al-khobar, kabar atau berita itu disampaikan dari satu orang ke orang lain, yaitu dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, pada tabiin, dan seterusnya. Pada itu hadis juga diartikan sebagai al-khobar. Selain al-khobar, secara bahasa hadis juga diartikan sebagai sesuatu yang dekat atau al-qorib, yang dimana al-qorib seringkali dimaknai dan diasosiasikan sebagai peristiwa atau kabar yang tidak lama terjadi di tengah-tengah umat muslim pada masa kenabian. Adapun secara istilah, hadis didefinisikan oleh beberapa ulama atau beberapa ahli sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Yang pertama ada ulama usul fiqh. Ulama usul fiqh mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir yang terkait dengan landasan penetapan hukum syariat Islam. Sedangkan ulama ahli fikih mendefinisikan hadis sebagai suatu ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang hukumnya bernilai sunnah atau tidak bersifat mutlak atau bukan merupakan hukum yang wajib. Adapun ulama ahli hadis mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik meliputi ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik atau psikis, sopan santun, hingga rekam jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau. Adapun selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk hadis. Yang dimana di sini terdapat beberapa bentuk penyampaian hadis. Yang pertama yaitu ada yang berbentuk perkataan, yaitu seluruh ucapan atau sabda langsung yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai momentum untuk menjelaskan ajaran Islam kepada para sahabat. Itu yang disebut sebagai hadis qauliyah. Sedangkan yang kedua yaitu berbentuk perbuatan, yaitu seluruh tindakan atau keteladanan praktis Nabi Muhammad SAW yang disaksikan langsung oleh para sahabat, seperti
tata cara sholat, berwudu dan ibadah dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai hadis fi'liyah. Sedangkan selanjutnya itu ada yang berbentuk ketetapan atau dan sifat Nabi Muhammad sendiri, yaitu persetujuan diam-diam dari Nabi Muhammad SAW atas tindakan sahabat serta riwayat mengenai sifat-sifat mulia beliau maupun kepribadian yang agung atau kepribadian yang baik yang dijadikan uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Itu disebut dengan hadis takririyah. Selain bentuk, hadis juga memiliki 3 unsur utama, yaitu 3 unsur yang harus ada dalam hadis. Yang pertama yaitu ada sanad, di mana sanad adalah sandaran atau silsilah para periwayat hadis yang menghubungkan dan menyampaikan secara langsung kepada redaksi matan hadis. Selain sanad, unsur hadis juga ada disebut matan, yaitu yang dimana redaksi kalimat atau materi pembicaraan yang terletak di bagian akhir sanad, yaitu yang dimana matan di sini merupakan isi esensial atau isi yang dibahas di dalam hadis yang memuat bimbingan moral, teologis, hukum syariat maupun keteladanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adapun selain matan dan unsur yang ketiga adalah rawi, yaitu yang dimana rawi merupakan seorang individu atau informan atau periwayat yang menerima, menghafal, menyampaikan serta membukukan hadis ke dalam kitab-kitab hadis. Adapun hadis ini dapat dibedakan berdasarkan kualitas maupun kuantitasnya. Yang pertama itu hadis berdasarkan kuantitas. Ada kategori yang utama atau yang pertama yaitu hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok besar perawi pada setiap tingkatan sanadnya yang menurut adat mustahil bagi mereka untuk berdusta atau berbohong. Kualitas periwayat pada hadis mutawatir itu dapat memberikan keyakinan yang pasti atau qat'i akan kebenaran sumbernya yang memang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Adapun kategori yang kedua yaitu ada hadis ahad, yaitu hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir atau berdasarkan jumlah perawinya. Hadis ahad diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada namanya hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di setiap tingkatan sanadnya. Yang kedua ada namanya hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh minimal 2 perawi di setiap tingkatan sanadnya. Dan yang ketiga ada namanya hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan hanya oleh 1 perawi saja pada setiap tingkatan sanadnya. Selain berdasarkan kuantitas, hadis juga dapat dibedakan berdasarkan kualitasnya. Adapun hadis berdasarkan kualitas itu yang pertama ada hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan dhabit serta terhindar dari syadz atau kejanggalan dan ilat atau kecacatan. Yang kedua ada hadis hasan, yaitu hadis yang memenuhi syarat hadis sahih namun kekuatan hafalan atau kedabitan perawinya berbeda sedikit atau kedabitan perawinya sedikit lebih lemah dibandingkan kualitas perawi pada hadis sahih. Yang selanjutnya itu ada hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah yang kehilangan 1 atau lebih syarat diterimanya suatu hadis
yang baik disebabkan oleh sanadnya yang terputus maupun terdapat cacat atau kejanggalan pada kedabitan perawinya. Yang keempat ada namanya hadis maudhu, yaitu hadis palsu yang dibuat-buat dan direkayasa oleh seorang dengan mengatasnamakan atau menyandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, hadis maudhu ini tidak boleh dijadikan sebagai pedoman atau hujah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun selanjutnya yaitu tentang dasar-dasar penerimaan hadis. Yang pertama itu ada dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yang dimana dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 itu diperintahkan secara eksplisit dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil dan melaksanakan apa yang diberikan oleh Rasul serta menjauhi apa yang dilarangnya. Ayat ini menjelaskan bahwa perintah Rasul, sabda maupun larangan-larangan Rasulullah SAW itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau pedoman hidup setelah Al-Quran. Dasar yang kedua yaitu ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, yaitu yang dimana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban mentaati Allah, mentaati Rasul sebagai salah satu sendi utama dalam beragama. Dalam ayat ini kita diwajibkan untuk mentaati perintah Rasul atau menjadikan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang dimana hadis dapat dijadikan sebagai sandaran atau dapat dijadikan sebagai pedoman bagaimana cara kita untuk melakukan hidup dengan sebaik-baiknya, yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun yang ketiga itu ada dari hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, yaitu dijelaskan bahwa bimbingan lisan dari Rasulullah SAW yang menegaskan otoritas hadis sebagai penjelasan syariat atau penjelasan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang dimana fungsi yang pertama yaitu ada bayan at-taqrir, yaitu fungsi untuk memperkuat, yang dimana hadis berfungsi sebagai penguat atau untuk mengukuhkan melegalisasi hukum-hukum yang sebelumnya telah disebutkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya itu fungsi yang kedua ada bayan tafsir. Yang dimana di sini fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu untuk memberikan rincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global dan mengkhususkan yang umum atau membatasi yang mutlak. Maksudnya di sini adalah hukum-hukum yang dijelaskan secara umum dalam Al-Quran dijelaskan lagi secara rinci di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya di dalam Al-Quran ada perintah untuk mendirikan sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in. Dalam Al-Quran kita dijelaskan atau diperintahkan atas kewajiban mendirikan sholat, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tersebut. Di sini fungsi hadis at-tafsirnya itu sebagai penjelas, yang dimana bayan at-tafsir atau fungsi hadis sebagai tafsir yaitu menjelaskan secara rinci tentang sumber hukum yang masih umum di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam Al-Quran tadi sudah dijelaskan atau diwajibkan untuk mendirikan sholat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang tata cara pelaksanaan sholat, itu yang dimana Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", yaitu sholatlah kalian bagaimana melihatku sholat. Yang dimana dalam konteks ini perkataan Nabi ataupun
perbuatan bagaimana Nabi mencontohkan tentang tata cara sholat itu disebut sebagai bayan at-tafsir atau fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan selanjutnya ada bayan at-tashri, yaitu menetapkan aturan atau hukum-hukum yang baru dan yang syar'i, yang dimana perkara tersebut tidak disinggung secara eksplisit di dalam ayat Al-Quran. Baik, sebagai penutup, saya akan menyampaikan dan mengutip perkataan Profesor Dr. Hajah Marhumah dalam buku Reaktualisasi Ulumul Hadis. Itu beliau menegaskan bahwa studi hadis dalam perspektif pendidikan Islam itu menuntut reaktualisasi agar pesan-pesan moral dan teologis Rasulullah SAW senantiasa hidup, dinamis, serta relevan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.